Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di KPI Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial, Bapak Amiruddin SH. Ya, beliau selaku Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2025. Nah, kita sudah masuk ke suasana Penmaru gitu ya, Pak? Iya, betul sekali. Iya, kan Bapak ini sudah ditunjuk sebagai Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru STAI Natuna. Nah, jadi yang pertama itu langkah-langkah awal setelah Bapak itu ditunjuk itu apa, Pak? Yang pertama kali. Kemarin kita ada rapat itu sama pimpinan dan penguasa staf STAI Natuna kemarin ya. Iya. Terus dalam rapat itu dari Ketua STAI Natuna menunjuk beberapa orang dari staf dan pengelola. Oh. Jadi waktu itu saya hanya memberikan saran supaya yang ditunjuk itu adalah Bapak Tias Andrean di bagian umum. Jadi Pak Ketua itu pikir kembali, dia langsung spontan nunjuk saya. Jadi dia bilang, ya udah Amir aja lah tahun ini jadi Ketua Penmaru gitu. Jadi mungkin itu sudah menjadi amanah dari Tuhan juga, Allah SWT. Jadi saya terima. Sebenarnya saya pun dalam ikut rapat waktu itu ya terlambat gitu kan. Jadi saya memang. Tapi kayaknya namanya udah dari jauh-jauh hari itu udah mikir tahun ini pasti Pak Amir lah gitu. Ngelak-ngelak juga sih itu kan. Jadi kita tahu pas rapat itu enggak lama dari rapat itu Mas Penmaru ya kita ditunjuk. Padahal niatnya tuh pergi terlambat biar nggak ini ya, Pak. Iya, itu Padahal malah yang terlambat. Strategi kan, strategi Iya, betul. saya itu sebenarnya saya udah tahu pokok dari rapat itu kan. Dirancangkan beberapa topik yang penting akan dibahas di rapat itu. Terus kalau setelah ditunjuk ya saya mutar kembali ya strategi-strategi yang harus saya lakukan untuk membentuk tim yang solid. Iya, betul. Karena kita tahu bahwa berbagai perguruan tinggi yang ada di Kepri juga mempunyai strategi yang luar biasa. Betul. Karena kita jangan kalah ya, Pak. Jadi strategi saya itu pertama, walaupun kita pendaftaran belum dibuka, cuma di sosmed kita luar biasa, kita akan setiap hari atau setiap minggu selalu update ini ya, konten-kontennya gitu ya. Itu video, flyer, Hamin keberapa buka pendaftaran nanti akan ada. Itu langkah-langkah kita. Terus ada juga kita melibatkan organisasi mahasiswa, nanti dari dosen, dari alumni kita yang sudah menjadi pejabat. Itu strategi-strategi kita. Terus kita juga akan berbicara ke pejabat Natuna, Pemkab Natuna, itu bupati, wakil bupati. Insyaallah kita akan juga melakukan negosiasi untuk ngajak beliau membuat suatu video ajakan konten gitu ya, supaya strategi selama ini kan tidak pernah namanya Bupati Natuna sampai betul masuk ke STAI Natuna. Itu strategi-strategi kita. Dan kemarin juga alhamdulillah setelah ditunjuk beberapa hari menjadi Ketua Penmaru tahun 2025 ini 2026, saya juga mengikuti webinar dari Sepima di Jakarta Pusat. Jadi kita ada pelatihan untuk penerimaan mahasiswa baru itu. Tahun depan, tahun ini. Tahun 2025 ini. Iya. Jadi ada webinar kayak pelatihan, kita ikut di situ. Alhamdulillah sangat banyak sekali strategi-strategi yang kita dapatkan dari webinar itu yang diadakan oleh Sepima itu. Jadi kita juga bertukar pikiran kepada kawan yang ikut webinar itu. Jadi kelemahan kampus kita ceritakan, kelebihannya apa. Kalau memang ada flyer atau video bisa kita sharing ke ahli dari penerimaan mahasiswa baru atau tim ahli yang ada di Sepima itu. Jadi sistemnya itu gratis. Jadi kita buat video itu juga sudah kita konsultasi ke beliau dari Sepima di Jakarta Pusat itu.
Itu strateginya sih. Iya. Sementara insya Allah Betul. strategi-strateginya itu juga kita sharing juga di tim penerimaan mahasiswa baru di SEPIMA Jakarta Pusat itu. Alhamdulillah kemarin ikut saya Ketua Pemaru dan Sekretaris Pemaru itu Bu Nadia juga ikut. Oh, Itu. nah iya, Kak Bapak kan sebagai ketua nggak mungkin bekerja sendiri kan, pasti Iya. ada tim-tim di baliknya gitu. Nah jadi di tim Bapak ini ada bidang apa aja sih? Ya bidang di Dan ngapain aja gitu ya, pekerjaannya? bidang tim kita itu yang paling kita soroti yang memang bidang tim kreator ya. Iya. Tim kreator kita itu ya saya pilih karena ada juga dari mahasiswa kita yang pentingnya kan. Iya, Kita betul. mencari mereka yang ada ide-ide yang bagus, Iya. yang punya inovasi, Betul, terhadap keahliannya teknologi, juga aplikasi kan. Canva dan sebagainya ya, Photoshop dan sebagainya. Jadi situ tim kreator ini memang berperan betul-betul selama kedepannya mungkin 8 bulan atau 6 bulan pendaftaran itu akan bekerja keras. Jadi Iya, kita betul. itu tidak boleh lengah terhadap update di sosmed kita. Iya, walaupun Ya. masih lama kan, tapi Ya. kan sedari awal gitu sudah mempersiapkan gitu. Ya, kita cerdas lah gitu. Iya betul. Nanti kalau sebelum itu kan orang tiba-tiba nggak kenal gitu siapa gitu jadi, kan. apalagi kita juga dengan Bapak Ketua kemarin kan, itu memang ada beberapa hal tahun ini mempunyai strategi awal sebenarnya. Ada Iya, betul. blended learning, gitu kuliah online dan offline kan. Saya kan ikut juga kuliah online di luar seperti itu. Iya. Indonesia melanjutkan studi di S2 di sana. Ya, insya Allah akhir 2026 selesai. Amin, cepat wisuda ya Pak. Kawan juga di kampus Natuna juga ada ikut kuliah online di universitas luar juga seperti itu. Jadi kampus Natuna tahun ini juga membuka itu tadi Kuliah online learning. Offline dan online 60 offline dan 40-nya online. Jadi ini khusus untuk kelas pekerja semua prodi. Oh. Ya, baik itu prodi ekonomi, prodi PAI, prodi hukum bidang Islam, prodi Biau dan prodi PAI. Jadi terserah nanti pilih yang mana prodinya nanti. Nah, seperti itu. Iya. Jadi alhamdulillah tahun sebelumnya ini, belum kan Pak, belum bisa kan. Nah, ini memang baru. strategi Oh. kita, gitu ya. Lebih menarik ya, memang sangat-sangat terbaru Ya, gitu, terbaru. update. Dan juga strategi yang kedua kita mempunyai potongan seperti itu 50% untuk pendaftaran 50 orang pendaftar Pertama gitu. di pendaftaran Pemaru 2025 ini. Ya kalau untuk persyaratannya itu apa Pak? Kayak persyaratan. Baik. Karena strategi menarik itu sudah terjawab dari awal pertanyaan ketiga ini. Selanjutnya itu persyaratan untuk mendaftarnya Ya, gitu Pak. persyaratannya kita tidak ada perubahan ya dari tahun kemarin. Ada pas foto 3x4 ya. Iya. Ada, kalau yang cewek itu background merah ya. Kalau cowok itu Itu background biru. biru 3x4 4 lembar seperti Iya. itu. Terus ada KK, KTP, habis itu ijazah. Oh ini yang offline-nya untuk Iya, ke untuk kampusnya offline-nya, gitu iya, kan, menyerahkan seperti ke itu. kampus. Habis itu ya udah itu dan map juga map sesuai dengan prodi kan. Iya, beda Masing-masing warna sudah gitu kan. tertera di brosur kita. Oh. Baik itu di sosmed juga ada brosur sudah kita share. Silakan teman-teman yang Betul sekali. teman-teman SMA nanti silakan di tag sosmed Akunnya dulu Pak, akun Instagramnya itu PMB Stay Natuna Natuna dan 2025 ya. 2020. Soalnya kemarin saya sempat salah tag gitu 2024. Soalnya masih pakai 2024. 2025. Oh Juga iya kalau betul. mau masnya juga ada di website Natuna, ada di Facebook dan web tuh sangat lengkap Iya. tentang profil dan player kita dan video kita. Oke, nanti setelah diupload video ini nanti kita Ya. tertera Nanti kalau linknya gitu. untuk persyaratan lain kan kita ada dua sebenarnya ada persyaratan berkas secara real antar kampus dan persyaratan online. Nanti diupload semua baik itunya fotonya, KTP Di online-nya dulu kan? baik itu ijazahnya, SKN-nya nanti diupload kalau memang dari teman-teman calon mahasiswa baru tidak
paham gitu. Iya, betul. Online. Iya, terkadang ada yang bilang ribet gitu kan. Nggak terkirim lah gitu filenya. Kontak person dari panitia yang sudah tertera di brosur tersebut. 24 jam akan mencoba seperti itu. Atau langsung stay Natuna juga. Ya betul, karena sebentar lagi sudah aktif kuliah kan, mahasiswa juga rame. Oke, selanjutnya ini untuk menarik calon mahasiswa lagi nih. Kalau kita membahas untuk keunggulan STAI Natuna gitu Pak, bagi calon-calon mahasiswa gitu, baik, lebih menarik. Dari segi SDM STAI Natuna ini luar biasa sekarang ya, karena betul. Kita sudah mempunyai 4 doktor lulusan dari UMM Universitas Muhammadiyah Malang gitu kan. Insya Allah. Ada Pak Tirta Yasa, ada Bapak Syahidin, ada Bapak Asmara Juwana dan Bapak Kamarudin, dan nyusul lagi nanti 4 orang lagi, nanti ada Pak Hendra, ada Pak Kertubi, dan siapa lagi, saya lupa juga itu. Ya, banyak ya. Banyak sekali. Masya Allah, iya. Jadi setiap tahun itu alhamdulillah kita ada kerjasama dengan universitas lain kan, luar biasa. Sudah banyak di Kupertais ya, kerjasama di perguruan tinggi swasta itu kita kerja MOU, jadi bisa sekolah di luar dari Natuna untuk menunjang SDM. Luar biasa, insya Allah. Iya. Keunggulannya SDM kita sudah punya 4 doktor. Sekarang insya Allah 2025 juga, 2026 awal atau akhir kalau perencanaan kita kedepannya akan membuka juga S2 di kampus STAI Natuna. Masya Allah. Bisa lah. Untuk teman-teman nih jangan lupa update terus tentang PMB STAI Natuna gitu ya. Jadi kalau kuliah sebenarnya nggak usah jauh-jauh. Iya. Kampus Natuna nanti akan ada S1, S2 juga ada. Iya. Luar biasa. Karena gimana ya, kalau orang ini lihatnya pasti pandang sebelah mata aja gitu kan STAI Natuna. Padahal orang-orang di dalamnya itu bukan orang sembarangan juga kan. Sudah banyak keunggulan-keunggulan juga dari STAI Natuna gitu. Jadi jangan didengar dari kata-kata orang gitu kan. Masuk dulu ke STAI Natuna gitu ya. Dan pun kita tidak kalah juga. Kita juga punya dosen terbang satu dari Jakarta ya, Universitas Gadjah Mada. Jakarta itu Dr. Miftahudin itu dia. Oh itu yuk. Ya, Bapak dia itu dosen terbang hukum pidana. Dosen terbang kita sebenarnya. Jadi kita ada dosen terbang, udah punya SDM, S3 juga ada lulus. Jadi luar biasa, kedepannya kampus kita akan maju sebenarnya dari penunjang SDM-nya gitu. Jadi beliau itu khusus untuk itu prodi hukum ya? Iya, prodi hukum. Jadi sedikit cerita Pak, ini di luar konteks sedikit. Nah, untuk terkait Bapak Miftahudin itu, teman kelas saya itu ada 2 orang itu, satu mata kuliahnya nggak lulus. Heran kan, karena masuk terus. Rupanya salah input mata kuliahnya itu fikih ibadah ya. Ambilnya fikih ibadah yang hukum ternyata, makanya nama dosennya Miftahudin gitu. Karena kami jujur kami nggak kenal Bapak itu, nggak pernah dengar kan, asing gitu. Karena Bapak Miftahudin kan beliau memang ngajar fikih ibadah, cuma fikih ibadah itu dilimpahkan ke dosen kedua saya. Waktu itu saya juga terkejut kan, ada yang terlempar ini prodinya kan. Oh ternyata ada Pak namanya. Ya, namanya Aprianti kalau nggak salah saya. Itu Aprilawati sama Aprilawati ini. Itu. Jadi saya kasih nilai nggak tahu ini nilainya apa. Jadi saya udah isi kosong nilainya, jadi dapat. Nah iya. Untung udah segera diurus sama prodi kemarin, alhamdulillah sudah baik, karena dia di dosen yang kami input benar itu kan Pak Suparman ya. Nah masuk terus gitu, jadi kan nggak mungkin ulang lah kan. Cuman salah ini aja. Sekretaris prodi KPI juga bilang, konfirmasi saya, ini ada nggak namanya KPI yang masuknya? Iya. Ada apa satu, cuma nilainya saya nggak tahu Pak. Iya, karena nggak. Pinjamkan admin prodinya, dia ngisi dari admin prodi kita, sudah dimasukkan kemarin. Alhamdulillah. Iya betul, alhamdulillah sudah selesai perkara. Nah balik ke pembahasan kita yang selanjutnya ini, selain dari konten sebagai tim kreatif ya mahasiswa, tadi Bapak banyak membahas tentang
konten-konten kan. Nah, selain itu yang kontribusi mahasiswa untuk membantu mempromosikan STAI Natuna itu apa, Pak? Ya, untuk mahasiswa sebenarnya kalau saya ada 2 tahun mempunyai teori baru sebenarnya. Kita tidak boleh sih mengikuti teori atau langkah yang lama sebenarnya. Tapi kan kita regenerasi yang baik itu kan harus mengubah teori baru sebenarnya, membuat teori baru yang bisa menjadi perubahan untuk kampus kita atau pemikiran orang. Ya. Untuk segi mahasiswanya, kalau di prodi hukum itu strategi kita untuk supaya mahasiswa itu berperan juga sosialisasi penaruh, kita mempunyai tugas untuk mereka. Sebenarnya kalau dari saya sebenarnya pengampu MK misalnya Tamadun Melayu misalnya kan, atau saya hukum pidana atau sejarah tata atau sebagainya, itu saya suruh mereka untuk sosialisasi di kampungnya. Dan kita mungkin salah satu sebagai dosen yang baik, tak mungkin kita menyuruh mereka untuk sosialisasi mencari mahasiswa tidak ada keuntungan untuk mereka. Iya, betul. Secara logika lah. Jadi kita kasih target siapa dapat mahasiswa di prodi hukum sekitar 2 orang, 1 mahasiswa 2 orang itu kita jamin dia pasti dapat A. Tapi ada syarat, harus mengerjakan tugas juga. Iya, betul. Tugas, walaupun benar atau salahnya tugas terserah, yang penting buat gitu kan. Itu kehadiran juga diusahakan hadir semua. Jadi untuk UAS dan UTS-nya tidak ikut. Jadi kita kasih nilai plus A gitu. Seperti itu untuk segi ini ya, segi melibatkan mahasiswa dalam promosi penerimaan mahasiswa baru di prodi hukum. Kalau prodi-prodi lain pun setahu saya ada juga yang menerapkan itu, ada juga yang tidak menerapkan itu. Cuma pasti mereka akan mengeluarkan kata-kata supaya mengajak sanak saudara. Iya, pasti. Untuk bergabung ke kampus STAI Natuna. Jadi strategi saya seperti itu 2 tahun ini. Jadi di mahasiswa hukum itu kalau mau nilai baik ya usaha sebenarnya. Betul, untuk membantu diri sendiri juga gitu kan, Pak. Orang melibatkan kontak fisik itu lebih utama sebenarnya daripada sosmed. Dia bisa langsung mempengaruhi pemikiran manusia. Jadi misalnya kakak kelas bisa mempengaruhi di kelas, meyakinkan terhadap dia sudah bergabung di kampus STAI Natuna, menceritakan pengalamannya, organisasinya. Ya, jadi merasa lebih yakin gitu kan. Jadi oh ya enak ya seperti ini. Betul ya, gini gitu. Itu strateginya sih. Strategi lainnya pun sementara yang kedua tadi saya bilang, saya menugaskan kalau mahasiswa di prodi hukum ya, saya kena prodi hukum, karena prodi lain juga nggak berani juga sih. Prodi hukum itu ada setiap mahasiswa itu membuat flyer. Flyer 1 orang 1 atau 1 orang 1 flyer itu 3 orang di situ. Buat flyer terserah. Kita kan bisa mengadopsi pemikiran, tapi jangan kita plagiatkan. Bisa mengadopkan flyer-flyer yang ada di YouTube, di Instagram dan sebagainya di dunia maya itu. Kita adopsi sedikit lah, nanti kita jangan tiru semuanya. Iya, betul. Kayak kreativitas sendiri itu kan. Terus selanjutnya sejauh ini apa aja yang udah dilakukan untuk mempromosikan, Pak? Selain dari konten-konten, apa aja yang udah dilakukan? Untuk langkah-langkah kita lakukan sekarang selain konten, kita juga intensif ya, beberapa upaya kita lakukan ke alumni, ketika dialog dengan alumni, supaya ada nanti feedback dari daerah-daerahnya itu masuk ke kampus STAI Natuna. Dari mungkin ajakan dari dia seperti itu. Sementara seperti itu. Dan lebih ke kontribusi alumni gitu ya untuk mempromosikan. Dan kita juga ada beberapa sekolah, kita ada beberapa guru dari sekolah itu kita kenal, kita ngomong. Iya, kayak ngobrol-ngobrol, misalnya pas lagi ngopi gitu kayak tolonglah. Jangan lupa panggil dia atau bapak. Itu kita promosikan masalah baru Pak. Insya Allah. Karena kita kebetulan sudah akrab. Itu sih strategi untuk selain dari sosmed ya, flyer dan video-videonya. Nah, ini ada selagi kita membahas itu ada titipan nih pertanyaan dari Ketua Surat Kabar Mahasiswa SKM Islamika STAI Natuna. Sebentar ya, Pak.
ini pertanyaannya. Nah, ini kan sudah banyak keunggulan dan update gitu ya dari sebelumnya. Nah, ini dia nih ya Mega, pertanyaannya. Kan baru tahun ini ada beasiswa yang untuk mahasiswa dari Kampung Tua, Binjai dan Segeram. Nah, kenapa baru diadakan tahun ini? Sebelumnya kenapa nggak ada gitu? Sebagai mahasiswa dari Kampung Tua Binjai, pengen rasanya kalau ada syarat untuk terus pertanyaannya syarat untuk apa nih? Harus untuk beasiswa. Iya, untuk itu tadi. Ya, sebenarnya tadi rembukan kemarin di rapat Pak Ketua dan staf pengelola itu memang ada beasiswa untuk kampung tua, kampung awal Melayu di Natuna sebenarnya. Iya. Ya, salah satunya Segeram, ada Binjai dan ada ini Mahligai sebenarnya. Ada 3, cuma di situ tertera cuma 2. Mungkin ada player ke depan kita bisa revisi seperti itu. Jadi syaratnya sebenarnya itu beasiswa yayasan sebenarnya. Jadi mahasiswa yayasan itu memberikan beasiswa kepada kampung-kampung Melayu pertama karena berbasis kampus kita ini Melayu. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi syaratnya seperti itu lebih ke tertuju kepada beasiswa itu sebenarnya syaratnya itu sementara yang kita ketahui itu kita diasramakan gitu. Seperti mahasiswa KIP gitu ya Pak? Iya, tapi juknisnya atau ada perubahannya ke depan nanti dikondisikan oleh ketua bidang kemahasiswaan seperti itu. Nah, yang bertanya kenapa baru sekarang Pak? Kita kemarin dulu ada. Itu salah satu juga strategi juga dalam kita sebenarnya untuk menarik calon mahasiswa dari 3 kampung Melayu pertama di Natuna itu ya, karena juga untuk supaya anak-anak di situ SDM-nya mumpuni nanti. Betul. Jadi ada keinginan karena ada beasiswa tadi, misalnya Segeram atau Binjai dan Mahligai, karena ada beasiswa jadi anak-anaknya itu ya, remaja-remaja atau yang lulusan SLTA itu ada keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan kampusnya. Nah, setelah itu kan jadi ada kemajuan SDM mereka. Iya, betul. Seperti itu. Karena itu sebagai tonggak awal kita Melayu di Natuna gitu kan Pak. Kita harus mengetahui sejarah. Nah, jadi sudah semakin terkenal kan. Jadi banyak pembangunan mungkin di sana nanti gitu kan. Ya, sebenarnya tidak lupa juga sebenarnya di PNB sebelum-sebelumnya itu ada juga strategi kita jemput bola namanya. Jemput. Kayak ke sana langsung gitu ya Pak? Misalnya dia agak jauh tapi kita jemput bolanya hanya untuk Ranai dan sekitarnya. Misalnya ada di Batubi mungkin dia lagi sakit, orang tuanya berhalangan juga, kita jemput persyaratannya juga, atau kita langsung daftarkan di tempat tempatnya itu. Iya, betul. Nah, itu apa lagi kurangnya untuk di STAI Natuna ini? Sudah sangat-sangat membantu mahasiswa sekali. Sebelum jadi mahasiswa aja sudah dibantu ya Pak dengan jemput bola tadi. Beasiswa juga ada sebenarnya, beasiswa yayasan tadi untuk 3 kampung tua yang ada di Natuna sebenarnya. Ada beasiswa KIP, ada beasiswa tahfiz Quran juga seperti itu ya. Kadang-kadang juga ada juga di kampus ini pernah dapat juga beasiswa dari provinsi kan, Pemprov dan Pemkab Natuna seperti ini. Selanjutnya langkah yang akan dilakukan Pak setelah konten-konten yang banyak, langkah-langkahnya apa setelah ini? Ya, setelah konten ya yang penting eksekusi realnya lah di lapangan. Sosialisasi gitu ya Pak. Sosialisasi. Nah, kalau sasarannya itu kemana aja rencananya gitu? Masih rencananya sebenarnya kita titik awalnya itu di sekolah-sekolah yang ada mahasiswa, ada siswanya yang akan lulus nanti lah di lulusan SLTA sederajat, dan juga di kecamatan nanti kita hubungi alumni setiap prodi masing-masing mungkin. Bukan mungkin ya, harus ya, memang harus dihubungi ya untuk mereka sosialisasi sebagai peran kontribusi mereka setelah mereka itu menjadi alumni dari kampus STAI Natuna seperti itu. Juga di kantor-kantor nanti kita juga menyurati dan memberikan brosur seperti itu.
Kalau untuk perbedaan strategi tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini apa Pak? Ada nggak sih perbedaan dan pembaruannya mungkin? Ya, pembaruannya pertama kita ada diskon tadi. Ini adalah diskon strategi yang luar biasa, sangat besar sekali ini. Iya, yang tahun ini ya. Besar sekali. Iya. Jadi 50% itu. Jadi uang pendaftaran itu 250, kalau 50% kan cuma 125.000. Lumayan. Ya, lumayan sekali. Luar biasa itu. Iya. Jadi 50. Jadi sekarang itu udah untuk banyak. 50 pendaftar tadi ya. Pendaftar pertama di Kemarin 2025 itu luar biasa. Ini udah banyak juga yang tag kita, baik itu di IG, di WA, dan di TikTok ya, di Facebook itu ada yang tag kita nanya-nanya seperti itu. Mau mereka itu kayak sudah mengecapkan diri seperti betul, memantapkan diri gitu ya. Saya mau masuk kampus TAI Natuna ini Pak. Mungkin nanya-nanya. Ini kan diikat nama saya seperti itu. Iya kan 50 pertama itu Pak, maksudnya iya betul. Ada juga kemarin sampai datang ke kampus TAI Natuna. Itu nanya beasiswa, nanya tentang potongan 50%. Kayak konsultasi dulu lah ya. Soalnya kan pendaftarannya belum dibuka gitu kan. Kalau keunggulan kedua tadi tentang kuliah blended learning itu, kuliah online itu luar biasa. Itu memang harus dilakukan harus dilakukan di zaman teknologi yang luar biasa ini. Betul. Nah, itu. Kemudian kendala atau hambatan selama proses promosi ini tuh apa Pak? Karena kan kalau untuk saya tanya di turun lapangan kan belum ya. Kalau untuk turun lapangan ya mungkin kendala-kendala entah apa. Pertama saya akan bilang dulu kenapa kita belum turun ke lapangan. Sebenarnya harus terlebih dahulu turun ke lapangan sebelum pendaftaran itu dibuka. Karena ada beberapa hal yang kita pertimbangkan. Pertama itu kita lihat jangka siswa-siswi SDTA itu. Mereka itu ujian sekolahnya itu di bulan puasa, jadi jangkanya masih lama. Betul. Pengumuman kelulusan juga masih lama. Yang keduanya itu kita terpacu pada brosur yang realnya belum selesai dicetak. Karena jangka terpilihnya kita itu memang dekat gitu dengan waktunya pembukanya pendaftaran pertama itu. Jadi sekarang brosur sudah kita pesan, cuma 2 minggu ke depan akan sampai ke Natuna. Apalagi musim utara kan, tahu lah. Kapalnya nggak jalan di pesawat tuh. Agak lama datang. Nanti kalau brosur sudah datang, langsung kita sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi untuk tanggal atau bulannya itu yang pastinya kita usahakan bulan Februari. Tapi tanggalnya tanggal berapa kita belum pasti. Kita tunggu brosur dulu datang. Untuk surat menyuratnya sudah kita siapkan semua. Tinggal kita antarkan ke sekolah. Pemberitahuannya nanti dari sekolah bisa konfirmasi kita lewat WA. Jadi kapan siapnya, kita siap terjun, tim-timnya sudah kita bentuk sudah terbentuk sudah siap semua gitu. Nah, untuk sebagai closing statement kali ini, apa sih harapan Bapak atau kata-kata motivasi untuk mengajak calon-calon mahasiswa STAI Natuna ini Pak? Closing statement saya untuk adik-adik saya di SMA Sederajat, mari kita tunjukkan bahwa kita juga bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain, provinsi-provinsi lain, dan kita harus unggul dalam SDM. Kalau kita unggul dalam SDM, insyaallah Natuna akan berkembang dan akan maju. Jadi harapan saya, ayo gabung ke kampus STAI Natuna, sangat luar biasa. SDM sudah mumpuni, kita juga sudah melakukan beberapa program yang kita luncurkan di PNB, penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 ini. Jadi mari kita, baik itu yang reguler maupun kelas pekerja, mari gabung ke STAI Natuna untuk pendidikan Natuna, supaya Natuna celak terhadap pendidikan. Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan untuk teman-teman SLTA Sederajat jangan lupa untuk bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Natuna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.